Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah diberi hidayah taufik kepada dakwah yang dulu Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya. Jadi pernah satu ketika Rasulullah ditanya, siapakah al-jamaah tersebut? Rasulullah mengatakan, ana wa ashabi ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang aku pada hari ini dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi apa yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya dari perkara agama, dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah fikih, bahkan dalam masalah-masalah yang lain, masalah muamalah. Dan kita menjumpai di dalam masalah akidah, akidah itu bertalian dengan asma wa sifat. Kalau tauhid bertalian dengan uluhiyah. Uluhiyah itu yang bertalian dengan kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak memberikan peribadatan kepada selainnya. Kalau asma wa sifat, kita mengimani nama-nama dan sifat Allah dengan apa yang Allah SWT beritakan kepada kita di dalam Al-Quran dan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Hadits. Jadi kita menetapkan dengan apa yang diberitakan oleh Allah tentang nama-namanya dan tentang sifat-sifatnya. Demikian juga yang diberitakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, min ghairi tahrifin, tanpa kita merubah-rubahnya, wala takyifin, dan tanpa kita membagaimanakannya, wala tamthilin, dan tanpa kita menyerupakan dengan makhluk, wala ta'tilin, dan tanpa kita menolaknya. Rasulullah SAW mengatakan, amiruha kama ja'at. Udah, kalian di dalam memahami berita yang bertalian dengan nama dan sifat Allah, udah, langsungkanlah sebagaimana datangnya berita tersebut dalam Al-Quran, karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Ini yang menjadikan kita merasa ini satu kenikmatan yang sangat besar dan keutamaan yang sangat besar, karena ada kaidah, barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mengenal makhluknya. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan mengenal makhluknya. Bagaimana mungkin kita hidup di dunia ini yang bermuamalah dengan makhluk, kita nggak tahu sejatinya makhluk itu bagaimana, sejatinya diri kita itu kayak apa, kita mau kemana,
Ya, dan sejatinya yang kita cari di dunia ini apa gitu. Ya, dan bagaimana keagungan pencipta kita, kebesarannya, kemuliaannya, itu tidak akan tahu kecuali dengan kita mendapatkan hidayah dan taufik di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Sehingga nama-nama dan sifat Allah ini termasuk dalam kategori tauhid ilmi al-ikhbari, tauhid yang berkaitan dengan ilmu yang Allah beritahukan dan dengan apa yang Allah SWT kabarkan. Nah, berarti nanti ilmu-ilmu yang lainnya nggak masuk ya, nggak masuk. Yang masuk memang dari sisi Allah. Dan termasuk hal yang sangat penting, kita memahami Asmaul Husna. Memahami Asmaul Husna. Memang kita membahas secara keseluruhan kemungkinan nggak memungkinkan, ya, nggak memungkinkan. Jadi pembahasan kita pembekalan yang semoga bermanfaat. Adapun yang ingin mendalami ya di pesantren-pesantren ya, dan harus sampai tingkat yang agak tinggi ya, harus begitu. Kalau enggak biasanya nggak dapet, ya, nggak dapet. Ya. Tetapi ada kaidah yang mengatakan mala yudroku kullu la yudroku jullu. Apa yang tidak bisa kita dapatkan secara kesemuanya bukan berarti kita tinggalkan semuanya. Nah, jadi kita ambil pokok-pokoknya, ya, ambil pokok-pokoknya. Sehingga tatkala kita mendapatkan pokok-pokoknya, maka ini menjadi bekal bagi kita. Ya, dan semoga bekal yang demikian ini adalah bekal yang bermanfaat. Ilhadrun azani wa azakumullah. Asma'ul husna kulluha khairun. Nama-nama Allah yang husna. Husna itu artinya ya, fi ghayati husni wal balagh, yaitu pada puncak kebaikan dan ya pada maksimalnya. Jadi husna ini udah yang paling bagus, nggak ada kebaikan setelah itu, udah paling bagus husna. Jadi setiap nama Allah yang husna semuanya khairun. Bal kullu khairin laisa illa thamratan laha. Bahkan setiap kebaikan laisa itu tidak ada illa thamratan laha, kecuali buah dari Asmaul Husna. Jadi tidak ada kebaikan kecuali buah dari Asmaul Husna. Laisa illa zahratan min syajariha. Dan tidak ada kebaikan ya, dari bunga kebaikan kecuali dari pohon Asmaul Husna. Maka di sini dari Asmaul Husna memiliki sekian banyak keutamaan. Tetapi keutamaan-keutamaan yang kita ketahui bukan berarti itu adalah batas dari keutamaannya, tidak. Karena memang manusia itu yang mengetahui sesuai dengan kadar yang manusia itu mampu, ya, dan manusia butuhkan pada kadar yang manusia itu mampu dan pada kadar yang dibutuhkan. Apakah kebaikan itu sudah semuanya? Belum, masih banyak lagi, ya, begitu. Mungkin ada yang mikir di tempat lain ya, mungkin ya, setelah S3 ada nggak S4? Nggak ada. Oh, nggak dibikin S4, ngapain? Itu di luar kadar yang dibutuhkan dan di luar daripada kebutuhan manusia dan pengetahuan manusia. Akhirnya mentok cuman S3. Jadi memang manusia itu ada batasnya, ya, termasuk di bidang apa? Ilmu, ya.
Yang pertama, Asmaul Husna min a'zami asbab dukhulul jannah. Asmaul Husna ini merupakan sebab terbesar masuk ke dalam surga. Bagi mereka yang mengenalnya, beriman dengan Asmaul Husna dan menegakkan Asmaul Husna. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi tis'atun wa tis'una isman." Allah memiliki tis'atun wa tis'un, 99 nama. Ya. Mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1. Jadi dalam hadits Abu Hurairah ini Rasulullah mengatakan Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. La yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah. Tidaklah salah seorang menghafal atau menjaganya kecuali dia akan masuk surga. Wonten pitakenan mboten niki sedherengipun dilajengaken. Napa? Lah pinter nih. Nggih, pinter. Betul pinter. Jadi itu bukan cukup menghafal ya, tetapi maknanya itu paham dari kandungan-kandungan yang ada di dalam Asmaul Husna tersebut ya. Jadi gini, Allah itu adalah zat yang maha tahu tentang kebutuhan hambanya. Gitu. Ya, Allah adalah zat yang maha tahu tentang kebutuhan hambanya. Sehingga tatkala hambanya butuh sesuatu, cukup dia memanggil nama dari Allah untuk memenuhi kebutuhannya. Karena Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad, dan manusia itu tidak butuh Tuhan-Tuhan lain dari selain Allah. Dan kalau di dunia ini ada Tuhan lain selain Allah, maka dunia ini hancur. Contohnya, misalnya orang mau dieksekusi mati misalnya, atau orang dalam keadaan kepepet mau dimakan harimau. Apa yang harus dia lakukan? Ya, panggil nama Allah. Ya Nasir, unsurni, wahai zat yang maha penolong, tolonglah aku. Ya, atau yang umumnya, ya misalnya umumnya orang berdoa misalnya birahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah aku minta pertolongan, istighatsah. Kita kepepet butuh rezeki nih, butuh rezeki nih. Ada nama Allah SWT yang bernama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya zat yang maha memberi rizki, maha memberi rizki. Maka kita panggil namanya, ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang memberikan rizki, berikan rizki padaku. Kalau mau ditambah kata-katanya boleh, ya Razzaq urzuqni bi khairi rizki, dan seterusnya ditambah. Tapi asalnya dengan nama Allah SWT. Misalnya orang mau melakukan perbuatan jelek, tatkala dia mengenal nama Allah dan paham maknanya, Allah mengatakan innahu alimun khabir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberitahukan. Jadi misalnya kita melakukan dosa di dasar bumi, Allah tahu. Kita melakukan dosa di bulan, Allah tahu. Adapun orang lain tidak tahu, itu karena belum dibuka. Kalau aib-aib kita dibuka, kira-kira orang waris dari kita enggak langsung jelek, saya yakin. Aslinya ya hancur-hancuran lah ya. Sing atine macam-macam dan sebagainya, kadang pikirannya ngeres, kadang putus asa, kadang nyelketek dan sebagainya, macam-macam. Sehingga di sini ya Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menghafalnya atau menjaganya, maka dia pasti masuk ke dalam surga.
Sudah satu pertanyaan ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi apa tidak? Kalau nggak ada, kita tambahkan sedikit. Ya, di sini babnya masih ada, cuman kita tambahkan di sini biar nyandak waktunya. Pertanyaannya, apakah nama Allah itu hanya 99? Ya, apakah nama Allah hanya 99? Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan Allah memiliki nama 99, 100 kurang 1. Barang siapa yang menjaganya maka masuk surga. Pertanyaannya, apakah nama Allah hanya 99? Tidak. Ya, tidak. Ya, jadi nama Allah SWT itu tidak terbatas pada bilangan 99 ini. Dari mana? Dari hadis yang sahih juga, ya, dari hadis yang sahih juga. Itu termasuk doa yang mustajabah. Itu doanya begini, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bi ilmil ghaibi indak, dan seterusnya. Ini doanya agak panjang lagi. Kalau doa dengan doa ini orang dalam keadaan gundah gulana, pasti insya Allah, nama pasti karena Rasulullah mengatakan pasti, jadi jangan bilang insya Allah, pasti ya. Jadi tatkala dia berdoa dengan ini pasti akan dihilangkan gundah gulananya, tentunya tatkala dia memahami tadi nama dan sifat Allah. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin walaka samaita bi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au istaghfarta fil ilmil ghaibi 'indak an taj'ala qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu bikulli ismin, dengan setiap nama walaka, yang itu menjadi namamu, au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan dari salah seorang di antara hambamu. Hambanya siapa? Wallahu alam ini. Wong Allah kan maha segalanya. Ilmu kita terbatas, ilmu Allah nggak terbatas. Makanya manusia itu ilmunya semuanya yang nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya manusia itu pintar semuanya, nggak mungkin. Ambil yang bermanfaat. Ya, makanya setelah S3 nggak ada S lagi, ya kan? Mau ditambahin malah S dokir gitu. Dan manusia itu mesti terbatas sih. Maka cari yang bermanfaat ya, tentang akidah, tentang tauhid. Tentang yang lainnya ya sebatas kebutuhan, apa hobi gitu kan. Hobinya misalnya teknisi ya, menciptakan IT dan sebagainya, hobi gitu. Sudah, kita lanjutkan. Kemudian di sini doa Rasulullah SAW menyebutkan au ista'tharta fi ilmil ghaibi 'inda, atau tentang nama-namamu yang engkau khususkan dalam ilmu gaib yang engkau ketahui. Jadi tidak ada yang tahu tentang nama-nama ini kecuali Allah. Berarti simpulannya di dalam hadis Abu Hurairah tadi bahwasanya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menjaganya atau menghafalnya maka masuk surga. Ini yang maklumun indana, yang kita ketahui, yang diberitahu. Adapun jumlahnya berapa ya nggak tahu, berdasarkan tadi Rasulullah juga au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau ilmu tentang nama-namamu tadi yang kau khususkan dalam ilmu ghaibmu. Ya kita nggak tahu, nggak diberitahu. Dan terus kok kayak bertentangannya? Nggak bertentangan, dan kehidupan manusia juga nggak bertentangan. Contoh begini, ayo urunan, ya urunan apa? Beli sate, berapaan? Ya sudahlah, kamu adanya berapa? Saya ini adanya cuma 10 nih. Kamu berapa? Saya 15, cuma 15. Kamu berapa? Saya 20. Ya udah kumpulin aja, adanya berapa? Sekarang orang yang mengatakan saya adanya uang 10.000, ada kemungkinan enggak dia punya uang selain 10.000, misalnya di rumahnya, atau yang lagi dipinjam, atau yang lagi disimpan, atau yang tabung? Ada kemungkinan apa tidak? Ada. Sama Allah SWT memberitahukan tentang namanya 99 nama,
itu bukan membatasi nama Allah cuman 99. Maka pembatasan nama Allah dengan bilangan tertentu itu bukan datangnya dari Allah. Itu sudah, karena tadi berdasarkan ucapan Rasulullah SAW atau nama yang engkau khususkan dalam ilmu ghaibmu. Nah, sudah selesai ya. Kemudian di dalam masalah nama itu terkandung sifatnya. Dalam masalah nama terkandung apa? Sifatnya. Ya, misalnya nama Ar-Rahman. Sifatnya apa? Dzur-Rahmah al-wasi' ala kulli syai', yaitu zat yang maha kasih sayang terhadap segala sesuatu. Kemudian bukan hanya terkandung sifatnya, juga akarnya, ada pengaruhnya. Jadi ada namanya, mengandung sifatnya, juga ada dampak dari sifat tersebut. Dampak dari rahmannya Allah diantaranya, ya, kalau misalnya gajah melahirkan, anaknya diinjek apa tidak? Nah, yang ngajarin sopo Allah, ya. Orang usah doa-doa gajah lah, pitik angrem dijagongi atau setengah jagong, setengah ngadeg. Nah, itu masya Allah loh, ya, itu luar biasa itu nggak ada yang ngajarin, ya, nggak ada yang ngajarin, ya. Seorang ibu, ya, normalnya, ya, tatkala terpisah dengan bayinya yang masih menyusu, ya, normal, sama-sama normal. Tatkala ketemu, ini bayinya, biarin aja, mau minum susu kaleng, mau susu apa, yang jelas ya bosen lihat bayi saya nih. Atau cepat-cepat diambil. Itu yang digambarkan tentang kasih sayang Allah. Allah lebih cinta kepada hambanya yang kembali kepadanya dibandingkan seorang tawanan yang terpisah dengan bayinya, kemudian dia ketemu dengan bayinya, langsung diambil, langsung, bahasa Jawanya ngekjel zaman dulu, disusuin gitu kan. Ini nama terkandung sifat. Di balik sifat ada pengaruh. Masya Allah, padahal banyak sekali ya nama-namanya Allah. Kita lanjutkan lagi. Sampai di sini bisa dipahami betapa tatkala kita menjaga Asmaul Husna, itu dari nama-nama Allah tadi memasukkan kita dalam surga, bisa dipahami. Bisa ya, karena betapa agung dan mulianya. Berikutnya, nih, Asmaul Husna aslu kullu ibadah. Jadi Asmaul Husna ini pokok dari seluruh ibadah. Seperti firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Jadi asal daripada ibadah adalah Asmaul Husna. Sehingga tatkala manusia berbuat syirik, berarti dia belum memahami nama Allah SWT. Jadi nanti nama Allah itu diantaranya adalah Allah. Ya, di antara nama Allah di Asmaul Husna diantaranya adalah Allah. Nah, Allah artinya adalah makhluk. Ya, makhluk. Jadi Allah artinya adalah makhluk, yaitu zat yang diilahkan. Zat yang diilahkan adalah ma'bud, yang diibadahi. Sehingga tatkala manusia memberikan ibadah kepada sesuatu yang bukan diilahkan, maka ibadahnya jelas batil, karena dia bukan zat yang berhak untuk padanya diberikan ketuhanan yang disebut dengan makhluk tadi. Karena tidak ada dari selain Allah kecuali adalah makhluknya, dan tidak ada dari selain Allah kecuali dia memiliki sifat kurang. Ya, memiliki sifat apa? Kurang. Matahari, bulan, bintang, manusia, apapun memiliki sifat kurang, sehingga tidak berhak diberikan padanya ibadah. Manusia yang wah sombongnya kayak apa ya, luar biasa. Sing jere bisa nemokna robot yang memiliki kemampuan kecerdasan meningkat. Ya, sekarang ditantang coba, bisa nggak menciptakan robot nyamuk? Ya kan? Robot nyamuk loh.
Bisa nggak kira-kira Pak Kasmin? Karena nyamuk itu satu detiknya itu kepakannya berapa kali itu? Mungkin sampai 600 kali kepakan dalam satu detik. Dia sudah 600. Makanya bunyi nyamuk kan kayak helikopter. Hatinya di mana, jantungnya di mana, ususnya di mana gitu loh. Dia punya kecepatan yang tinggi dan perkembangbiakan yang luar biasa. Maka Allah tantang, ayo. Kamu kalau memang mampu ciptakan nyamuk atau yang lebih rendah daripada nyamuk. Kira-kira mampu apa enggak? Bukan mesti ngedebus. Yakin seyakin-yakinnya. Adapun penemuan kayak sel-sel itu kan sekarang ada sel gitu kan ya, makanya dinamakan dengan seluler sehingga bisa video call, bisa ini, bisa itu. Itu dengan sesuatu yang ada. Cuman ya diketahuinya setelah terungkap. Jadi penelitian-penelitian itu dengan sesuatu yang ada. Tapi ada sesuatu yang memang Allah tidak izin dan tidak mampu. Misalnya meneliti materi nyawa, coba. Ya, nanti kan bundas dasa ya rabakalan. Memang udah diukur oleh Allah. Memang menungsa janjiannya sombongnya kayak melampaui batas gitu ya, menungsa. Kita menungsa atau bukan menungsa? Sombong apa sombong ya? Jadi sih sombong kadang orang kerasa gitu ya. Makanya kita banyak istighfar kepada Allah. Kita lanjutkan lagi, ila hadirun azani wa azakumullah. Ya, di sini banyak sekali, cuman kita pilih aja, ada sekian poin. Di sini dikatakan, ya, al asmaul husna aslu kullu ulum. Asmaul husna adalah pokok dari segala ilmu. Jadi pokok dari segala ilmu adalah asmaul husna, yaitu nama-nama Allah yang indah dan bagus gitu. Ya, terletak pada tauhid. Ya, tauhid. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid, "Huwal awwalu wal akhiru." Dia Allah adalah zat yang pertama. Ya, zat yang pertama. Maksudnya ya, belum ada apa-apa, Allah sudah ada. Ini ada ilmu filsafat masuk di SD. Saya masih ingat. Ilmu filsafat masuk di SD. Karena pelajaran SD saya waktu itu kelas 2. Makanya kan ada teori makhluk hidup, namanya pertama geosentris. Masih ingat teori ini? Nah, geosentris adalah teori bahwasanya bumi adalah asal muasal kehidupan. Ya, asal muasal kehidupan dan diawali oleh tumbuhan perintis namanya lumut. Terbukti dari kalau kita pergi ke gunung ya kan, batu-batu itu kan gunung, ada apanya? Lumutnya. Kalau kita kletek ada apa? Tanahnya gitu loh. Itu tanah terus akhirnya berkembang gitu. Ah ini mumet lah gitu. Ada teori heliosentris, matahari dan seterusnya, mengatakan adem dan seterusnya. Ya, dan teori-teori yang lain. Ada juga teori makhluk hidup. Ini sing paling gampang. Masih ada di pelajaran SD di teori makhluk hidup. Ini filsafat. Cuman filsafat ini nggak mungkin dimasukin di bidang filsafat. Ini filsafat ketuhanan. Dimasukkan di IPA, ilmu pengetahuan alam. Tapi ini filsafat. Filsafat ketuhanan. Teori makhluk hidup begini. Ambil 2 gelas. Ini karena di sini adanya gelas, ya kan? Ya kan? Kayaknya ilmu pengetahuan alam, tapi ini ilmu filsafat. Ya, ambil 2 gelas. Ya. Setelah itu ambil 2 kerat daging. Ya kan? Masih ingat nggak di SD itu? Masya Allah, jangan mau mumet ya kan? Masya Allah. Kalau nggak ada tauhid, nggak kemenangan mumetnya gitu loh. Jadi dengan tauhid kita jadi tahu, oh ini klasifikasi wong mumet aja ditut gitu loh. Cuman kadang kan orang kepenak karo batir, nek orang melu gredeg-gruduk kok katanya orang keanggap gitu loh. Ya kan? Nah, itu aneh, itu manusia itu nek orang melu gredeg-gruduk orang keanggap. Ini contohkan yang zaman dulu. Zaman dulu itu terkenal yang namanya nomor. Zaman dulu, saya katanya belum lahir. Saya katanya belum lahir. Jenengan pun kasino nomor loh. Itu kasino. Ya. Togel bukan, saya aja belum lahir. Akhirnya semua orang beli nomor, ya kan. Nah sekarang orang yang nggak beli nomor itu dianggapnya aneh, gitu. Ada beberapa yang nggak beli nomor, kayak orang tuh nomor, orang lah. Nah inilah keadaan manusia. Padahal tetap bertahan. Selama benar jangan ikut-ikutan.
Ya, jangan ikut-ikutan laron yang nyemplung ke api, bertahan. Jadi orang ngelim lebih gening orang lah. Kok orang batiran men gitu loh. Ben apa? Sudah? Tadi ambil 2 gelas. Setelah itu ambil 2 potong keret daging. 1 taruh di gelas 1, 1 ditaruh gelas 2. Yang 1 tutup, yang 1 buka. Mana yang paling banyak belatungnya? Yang terbuka, iya kan? Berarti makhluk hidup berawal dari makhluk hidup. Buktinya yang tertutup nggak ada. Buktinya yang terbuka ada laler, ada gitu. Allah, dia wong kentir. Anda sudah pernah dengar nggak teori materialistis? Filsafat materialistis. Filsafat materialistis ini dari Prancis. Ya. Akhirnya materialistis ya tidak percaya pada roh atau pada yang gaib. Ya. Akhirnya begini, contoh, ambil kelinci, nah, ambil kelinci lah, menungsa ya apa-apa, tapi kan masa menungsa nggak percobaan, sembelih, ya, bareng sembelih, ya, mati apa orang mati, ya kan, mati, kita black, itu jantungnya masih gerak. Sekarang pertanyaannya, nyawanya kemana? Nggak ada, sudah mati. Ini nyawa apa materi? Materi. Nah, masih gerak nih jantungnya. Berarti hidup ini yang dibutuhkan materi. Ya, buktinya materinya masih hidup, nyawanya sudah nggak ada. Sekarang hal-hal yang tidak ada, tidak nampak secara materi, berarti nggak ada. Kemudian ini menjadi filsafat materialistis, kebendaan, hedonis dan sebagainya. Waliyadzubillah. Nggak percaya Tuhan, nggak percaya akhirat. Oh, akhirnya gawainnya mau zina gitu. Mengkuli ketek ya. Nah, bilang bener mengkuli ketek gitu loh. Saya pernah nanya kepada orang Prancis, gimana kok Prancis demikian maju? Ceritakan. Begini, terus apa yang dilakukan sana? Ya zina, kadang kakak dengan adik, kadang dengan anjing dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ya karena nggak percaya adanya apa? Akhirat. Ngapain? Terkekang di dunia, mau hidup surganya di dunia kok, nggak ada akhirat, nggak ada Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Jadi Asmaul Husna ini adalah merupakan pokok daripada ilmu. Huwal awwalu, Allah yang pertama. Sudah, teori heliosentris, geosentris, uang, terus teori makhluk hidup, teori sing Darwin jarene menungsa kang Pithecanthropus erectus, Homo sapiens gitu, minggir gitu kan. Nah, ya kan? Itu nggak ada, itu sudah mumet itu. Allah itu yang pertama, sudah. Wal awwal, wal akhir, dan Allah yang terakhir. Jadi nanti semuanya dihancurkan oleh Allah. Seperti di dalam surat Ar-Rahman. Antum semua insya Allah udah hafal. Allah SWT mengatakan kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada semuanya binasa. Ila wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Seperti taklim kemarin ya, langit digulung, bumi digenggam gitu. Dan tatkala tidak ada lagi kecuali Allah, Allah nantang, mana raja di raja yang sombong, mana ditantang gitu, nggak ada. Masya Allah. Nah, hal-hal yang demikian ini otak kita tidak mampu kecuali hanya menerima secara berita. Makanya disebut tauhid ilmi al-ikhbari. Makanya tatkala syaitan membimbing manusia, menanyakan yang menciptakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan semuanya siapa? Allah. Sekarang yang menciptakan Allah siapa? Maka ditutup ya, amantu billah, aku beriman kepada Allah ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Nah, ini. Jadi pokok daripada ilmu adalah Asmaul Husna, huwal awwal wal akhir wal zahir, yang zahir dan yang batin. Dan juga firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma antal awwal, ya Allah sesungguhnya engkau zat yang pertama. Jadi yang menciptakan semuanya Allah. Makanya kadang orang bingung, tatkala musim kemarau sekemarau-kemaraunya ikan pada kemana? Begitu ada hujan kok ikan sawahnya ada ikannya, dan ikannya kok spesifik loh.
nek nangke petik, ngerangke welut. Demikian tanduran juga spesifik. Ada satu keajaiban, ya. Saya pernah di Yaman, ya. Di Yaman itu ada tumbuhan yang di bawah pasir yang terkenal dengan namanya kam'ah. Kam'ah itu untuk tetes mata. Tumbuhannya seperti bintang. Nah, waktu itu masjid saya itu dibangun dengan harga 4 juta. Karo kandang sapine, tesiapi kandang sapine. Sudah, yakinlah, ya. Karena orang lihat nih kandang sapi dan semua, sudah nggak apa-apa. Kemudian, ya karena supaya hemat, akhirnya lantainya kita tutup pakai pasir laut. Nanti kalau masjidnya itu dibongkar kan pasir lautnya masih bisa dipakai. Nah, kemudian pasir laut kemudian kita tutup pakai paving waktu itu. Di sini ada keajaiban, ternyata tumbuh tanaman yang saya jumpai di Timur Tengah tadi. Namanya kam'ah. Kangendi jajal, ya kan? Aneh apa aneh itu, Pak? Nah, dari mana kira-kira? Allah. Dari Allah, kalau dipikir-pikir nggak ketemu, maka keajaiban-keajaiban luar biasa. Ya, makanya para peneliti senang karena menjumpai sesuatu yang penasaran. Bunate mireng kisah penyelam laut. Bunate mireng apa dereng? Janjane si wis mbok, menang pengajian urung. Orang kalau menyelam laut itu diberitahu batas waktumu misalnya 4 jam. Lebih daripada 4 jam kamu harus naik, nggak boleh. Tetapi kalau sudah naik laut, ya Allah, tambah indah, penasaran, tambah indah. Kadang sampai lupa lebih daripada 4 jam, sampai jauh karena ya Allah, luar biasa. Nah, kalau lebih dari 4 jam, berarti kedalamannya lebih dalam. Kemudian persediaan anginnya bisa jadi naik ke atas sini udah habis, sehingga dimungkinkan dia mati. Yang menjadi pelajaran bagi kita, penelitian di laut, bagi para peneliti, itu belum membongkar sebuah misteri laut. Misteri tanaman, misteri binatang, misteri hati, misteri perasaan, misteri tubuh kita. Ya Allah. Makanya di sini, ya, orang yang mau berdoa, tidak ada jalan lain kecuali dia pasti insya Allah diberi hidayah. Ada dokter ateis masuk Islam gara-gara meneliti kulit. Nah, nanti yang disiksa di neraka itu kan kulitnya ini. Ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Jadi asal dari seluruh ilmu ini dari Asmaul Husna. Rasulullah mengatakan, Allahumma antal awwalu, sesungguhnya engkau yang pertama. Walaysa qablaka syai', sebelumnya tidak ada segala sesuatu. Wa antal akhiru, dan engkau yang terakhir ya Allah. Falaysa ba'daka syai', setelah itu tidak ada segala sesuatu. Ini masih banyak sekali, tetapi kita nggak mungkin membacanya. Kemudian yang hadirun azani wa azakumullah. Kita ambilkan di sini tentang Asmaul Husna. Jadi di sini penjelasan daripada nama-nama Allah yang husna. Kalau di tempat lain, di buku lain itu dalil ya dari Al-Qur'an yang menunjukkan itu sebagai Asmaul Husna. Di sini Asma'ullah azza wa jalla dalatun ala awsaf kamalihi. Nama Allah azza wa jalla menunjukkan atas sifat-sifat kesempurnaan Allah. Sempurna ya. Wa ya mushtaqatun minas sifat. Ya, ini kata pecahan dari sifat. Awsaf, kata pecahan dari sifat. Wa hiya asma'un. Dan itu adalah nama-nama. Wa hiya awsafun, dan itu adalah sifat-sifat. Jadi nama terkandung sifat tadi. Wa dzalika kanat husna. Makanya demikian itu menjadi husna. Jadi di sini diberitahu tentang ya kenapa nama Allah itu husna. Contohnya misalnya manusia ada yang namanya alim ya. Alim ya kan? Alim. Alim artinya apa? Alim. Kamu namanya siapa? Alim. Atau namanya Salim misalnya. Ya kan? Alim. Artinya apa? Berilmu. Apakah dia berilmu? Belum tentu. Tetapi tatkala Allah SWT bernama Alim, maka tidak ada perkara yang tidak Allah ketahui. Dari jumlah makhluknya yang ada di dasar bumi, yang di lautan, yang di udara,
Nyari rezekinya kayak apa, jumlahnya berapa, Allah tak tahu. Coba kalau ada sayembara, siapa di antara manusia yang mampu ngitung jumlah bakteri misalnya? Kira-kira mampu nggak? Apakah makhluk Allah hanya bakteri? Tidak. Ada bakteri, ada mikroba, ada macam-macam. Banyak sekali. Allah tahu. Cara makan bakteri, nyari rezekinya gimana? Lebih nggak tahu lagi. Ya, berapa jumlah 1 jam daun yang basah, ya, dan daun yang kering, dan berapa banyak daun yang jatuh? Manusia suruh ngitung bisa apa tidak bisa? Tidak bisa. Allah tahu daun yang kering dan daun yang basah, daun yang jatuh, begitu. Jadi Allah tahu perkara yang belum terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Makanya di sini menjadi nama Allah yang husna. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Wal ilmu billah, dan ilmu tentang Allah, ya, ilmu tentang Allah. Ini ilmu tentang Allah, wa asma'i, dan nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, asyraful ulum, adalah ilmu yang paling mulia. Bersamaan ilmu Allah, nama-nama dan sifatnya seutama ilmu, ini termasuk yang paling jarang dibahas. Ini berarti ilmu kan banyak banget. Umumnya umum kan paling bahas ya sebagaimana yang sudah ada. Ya. Wa a'zamuha, dan yang paling besarnya, wa ajalluha, dan yang paling mulianya, wa aujabuha, dan yang paling wajibnya. Jadi ilmu yang paling wajib dan paling mulia yang diketahui oleh manusia adalah tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nama-nama Allah SWT, ya kita baca aja. Di antara yang pertama yaitu Allah. Penjelasannya tadi sudah dijelaskan, ya, sedikit. Ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Malik, ya. Kemudian ya, bukan Malik tapi Al-Mulk, Al-Mulku. Ya, nama Allah SWT tadi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mulku, kemudian Al-Malik, kemudian Al-Malik. Ya. Jadi Al-Mulku, Al-Malik, Al-Malik. Coba kita baca. Al-Malik artinya apa? Al-Malik artinya An-Nafiz amrohu fi mulkihi. Al-Malik yaitu yang terrealisasi segala urusannya dalam kekuasaannya. Jadi segala apa yang Allah inginkan itu terrealisasi dalam kekuasaan Allah. Pertanyaannya, adakah yang kita ketahui terlepas dari kekuasaan Allah? Tidak ada. Ya, tidak ada. Semuanya dalam kekuasaan Allah. Biyadihil mulku, di tangan Allah kekuasaan ataupun kepemilikan. Di tangan Allah loh ya. Di tangan Allah kekuasaan atau kepemilikan. Maka jangan iri, ada orang kafir kaya, nggak sholat, pinter, gitu loh. Karena memang itu bukan kehendak kita, kehendak siapa? Allah. Tapi kita balik lagi, manusia kalau jahat itu pinginnya ya istilahnya clandestine ya, atau genosid. Nah, genosid itu kan artinya dipateni mateni wong kepengin kayak mateni lemut. Itu artinya apa? Genosid. Ya, wong Yahudi kepengin mateni wong Palestina kayak lemut be, gitu loh. Apakah ini kejadian satu-satunya? Enggak, ini sudah sering terjadi pembantaian. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka mampu melakukan genosid? Jawabannya sekali-kali tidak. Kenapa? Allah tentu nggak setuju dengan langkah-langkah yang demikian ini. Gimana Allah menghentikannya dan menghancurkannya? Dengan cara Allah sendiri. Supaya manusia itu tahu tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah. Sudah ya? Ini baru nama Allah Al-Malik. Biyadil mulku wa yu'til mulka man yasha, dan Allah memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kayak wong elek kok jadi pemimpin, kayak sing soleh malah kalah gitu. Ya kehendak Allah. Kayak sing ora mitayani jadi soleh dengan kehendak Allah. Kisahnya siapa? Talut. Ya, Talut itu sejarahnya itu kan di wadah itu. Miskin,
orang terkenal, orang hebat gitu loh. Kok malah dipilih nang Allah jadi pemimpin, ya kan? Bani Israel orang terima. Ya Allah, gimana kau berikan kekuasaan kepada Tolut? Dia miskin kok, dia nggak punya apa-apa kok. Kemudian Allah mengatakan wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah SWT pilih Tolut dengan ditambah kekuatan fisik dan ilmu. Jadi fisiknya kuat, ya. Ilmunya juga kuat. Jadi walaupun miskin tapi memiliki dua kriteria ini bisa menang nih. Tapi dalam perjalanannya nanti juga ketemu ada yang nggak mitayani lagi. Namanya siapa? Daud. Kan Daud kan keluarga yang kecil, ada kakak-kakaknya dan sebagainya. Ini kan nggak masuk kriteria. Kok aja melu, aku kepengen melu. Kok aja melu, tetap melu, ya wis melu. Maka kala melu, ya, padahal ujiannya sangat berat, ketemu dengan Jalut. Jalut sinten niku? Wah, panglima Romawi ya, badannya gede dan semuanya ngelokro, termasuk Tolut. Walaupun waktu itu Tolut berpidato, kan fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok besar dengan izin dari Allah. Tapi tentaranya Tolut udah ngelokro semuanya. Nggak ada yang mau maju. Ternyata si Daud yang kecil ini pengen maju. Maka kakaknya orang aja kok ya cilik. Yang lain juga terus. Tapi karena maksa terus maju aja akhirnya ya bisa dipenging. Nah, makanya kalau antum ingin mendapat sesuatu, masuklah dalam kategori orang bisa dipenging. Nah, insya Allah antum berhasil. Tapi tekun loh. Waya kerja ngapal Quran, walai umatan Quran terus bisa hafal Quran. Bocah orang ngerti gawean, men. Geng, mewangi, men. Terus hafal Quran. Kira-kira Qurannya bisa kecekel nggak? Kecekel. Kalau kayak gitu kadang sulit. Ya, kadang degeng dalam satu perkara yang baik, ya, berbuah manfaat, ya kan? Ini degeng maju terus, akhirnya Allah menangkan Daud yang kecil melawan Jalut yang besar dengan pedang yang sangat besar. Nah, Daud dengan krikil yang padas, wacok melayu bredal, gitu. Ya, warani melayu ngono kan, melayu maning, walang maning, tes kena maning. Terus, nggak dalam proses lama, suwe-suwe kesel, dipalangnya lara kena meripate, ya kan? Akhirnya ya mati gitu loh. Ini saudara kita yang ada di Palestina ini senjatanya cuma sabar itu. Suwe-suwe mumet tuh, kayak Belanda melawan Indonesia kan, langsa, ngenes, akhirnya uslah balik baik gitu, menang gitu. Kesabaran penting loh, ya. Kita lanjutkan, kita lanjut ya. Itu baru nama Allah apa? Malik. Yuta mulka mayyasha. Allah berikan kekuasaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga kata-kata kayak bocah orang menjadi kok bisa ya? Ini bukan di tangan kita. Memang kehidupan seperti ini. Kehidupan seperti ini gitu loh. Makanya jangan suka meremehkan hal-hal yang tidak menjadi. Ya. Katakan menjadi dipakai nggak di sini? Orang mitayani gitu, orang kayak ini. Nah, dan sesungguhnya yang lebih membahayakan itu bukan yang beriak, tetapi yang tenang. Maka ada istilah ya, air beriak tanda tak dalam. Air yang tenang bukan berarti tanpa buaya. Jadi kalau antum mau menyeberangi lautan, sungai yang tenang dan damai, hati-hati dulu nih. Lempar dulu ayam atau kambing, kalau ditunggu lama ternyata nggak ada yang mendekat, aman itu. Sabar dulu, jangan wah tenang nyemplung, mas terkambu aja. Makanya air yang tenang bukan berarti tanpa buaya. Kita lanjut. Sudah? Baru berapa nama aja ya? Masya Allah. Yutil mulka mayasya, wa yunzil mulka mayasya. Tetapi Allah cabut kekuasaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya Allah, jungkir baliknya kehidupan ini ya Allah. Aslinya banyak orang ngenes tatkala dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Antum pelajari ajalah dalam sejarah manusia. Ya. Dan ini kembalinya ke sini. Berikutnya Al-Quddus, tapi waktunya sudah habis ya. Melanggar sedikit. Bersambung aja ya. Ya, kadang pengen melanggar tapi ya namanya maghrib.
maghrib ini dilanggar rasanya orang enak. Ya. Kalau zuhur dilanggar mandan mending, ya kan? Maghrib nggak tenang. Tapi ini masih banyak sekali nih. Ya. Kenapa? Lagi, oh ya isya ya kan. Tapi kan masih taklim bar maghrib loh. Taklim bar maghrib nek dilanggar rasanya orang enak. Beda kalau taklim sebelum zuhur ya kan. Itu maksudnya begitu. Ini di sini masih banyak sekali. Ini dijelaskan dari sisi arti, ya, arti, ya. Dan memang muara kehidupan gak akan bisa lepas dari yang namanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya kalau orang ingin bahagia, pelajarilah nama dan sifat Allah. Dan kalau orang ingin tahu betapa orang hidup celaka karena nggak paham tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya memang semoga kita bisa mengamalkannya, ya. Karena tidak ada di antara kita yang mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan apa? Sengsara, dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ya. Pinginnya ya tambah tua, tambah bahagia gitu. Terus gitu prosesnya. Kalau tambah rekasa berarti urung persiapan sedurunge. Nah, iya betul. Jadi nggak bisa langsung dulu budak, itu nggak bisa. Persiapan dulu. Ya, dan memang sulit ya mengendalikan yang namanya nafsu. Ya, badan kita tambah loyo, tetapi umur kita bertambah, tetapi yang namanya nafsu tidak pernah mengenal tua. Ya, tapi dia bisa dijinakan. Makanya kadang kakek-kakek umur 90 tahun mati di tempat maksiat karena minum obat kuat, ya, di kamar maksiat bersama orang maksiat. Nah, ya kan? Nah ini, jadi tua umurnya, rusak badannya, nafsunya masih bertahta. Ini fitnah ini. Jangan sampai kita ngalami beginilah ya. Ya, jangan sampai. Moga nafsu-nafsu kita jinak. Nah nanti syahwat kita gimana? Apa nggak eman-eman? Nanti setelah ini kan ada bidadari. Udah jangan merasa kehilangan, sabarlah, nanti ada bidadari. Kalau sudah di surga monggo. Ya. Ini saja yang bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.